Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sudah lama banget ya kita nggak ketemu, kita nggak saling sapa, dan kita juga asal review udah lama banget ternyata nggak update video di YouTube gitu guys. Nah, kali ini kita mau nge-review tentang MotoGP Sepang Malaysia seri hari pertamanya. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel kita dulu ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau misalnya nonton MotoGP di Malaysia itu biasanya kita cuma durasi 2 hari 1 malam guys. Berangkat Sabtu pagi dan balik lagi ke Indonesia Minggu malam. Nah, biasanya aku itu selalu mencari penerbangannya untuk ke arah Malaysia itu yang paling pagi. Cuman kita tuh kemarin dapetnya jam 5 pagi sih. Cuman kemarin itu ada sedikit kendala gitu guys. Ada penumpang dari Indonesia yang terkendala di imigrasi Indonesia. Kita udah nunggu 30 menit, tapi ternyata dia emang tetap nggak bisa berangkat gitu. Akhirnya ya udah kita delay sekitar 30 menit dan sesampainya di Kuala Lumpur, ini di KLIA Terminal 2 itu juga imigrasinya parah banget karena yang bertugas cuma sedikit, sedangkan orang yang datang itu banyak banget. Nah, langsung aja kita menuju ke tiket counter untuk nyari bis ke arah Sepang karena ini udah sekitar jam setengah 10 pagi. Ini tuh udah kesiangan guys, kalau kita datang ke Sepang jam segini tuh kita udah kesiangan, udah panas gitu di sananya. Tapi yowis lah, nggak apa-apa, kita nikmatin aja perjalanan dari KLIA menuju ke Sepang. Itu ditempuh dalam waktu 30 menit karena memang jaraknya tuh deket gitu guys dari bandara KLIA ke Sepang. Kalau misalnya kalian mau naik bus kayak aku tadi harus ke KLIA Terminal 2 ya guys. Dan akhirnya kita sampai di sirkuit Sepang. Nah, ini untuk antrian masuknya sudah mengular sepanjang ini. Setelah kita masuk, dicek kita bawa minuman atau enggak, bawa makanan dari luar atau enggak. Akhirnya kita bisa masuk ke area stand booth yang dimana di dalamnya itu variatif banget deh, banyak banget produk-produk yang berkaitan dengan motor, dan mereka juga biasanya bagi-bagi makanan atau minuman gratis. Nah, ini aku dapat es krim gratis hanya dengan scan QR code dan like. Biasanya sih harus like akun Instagram mereka gitu guys. Dan teruntuk wabil khusus kalian para kaum Adam, di sini kalian bisa cuci mata lah ya, karena banyak kalau kita bilangnya apa ya, SPG atau model lah ya, yang ya emang cantik gitu loh. Aku aja yang liatnya sebagai cewek tetap resep aja gitu kalau ngeliat mereka tuh cantik, badannya mulus, putih gitu kan. Dan stand yang selalu kita kunjungi kalau kita datang ke sirkuit Sepang Malaysia yaitu stand boothnya Honda, karena kita satu hati, one heart gitu. Nah, ini adalah modifikasi beberapa motor Honda. Tadi ada motor ADV, terus juga ada Vario 160 dan ada DJ-nya juga guys. Jadi emang buat seneng-seneng cocok banget sih untuk datang ke stand booth ini. Nah, lanjut, kita ini lagi ada di garasinya Yamaha atau di boothnya Yamaha. Keren-keren deh. Dan tidak lupa kita menantikan juga meet and greet-nya dari Joan Mir dan Luca Marini. Akhirnya kita setelah ngantri panjang berpanas-panasan, kita bisa foto bareng dengan para rider ini, 2 pembalap dari Honda ini. Terus kita juga dapat tanda tangannya. Nah, lanjut you guys, kita langsung aja menuju ke arah men's grandstand karena kita beli tiketnya yang main grandstand. Nah, untuk masuk main grandstand ini kalian tuh perlu nyeken tiket kalian. Jadi kalau misalnya kalian beli tiketnya bukan yang di MGS, ya berarti nggak bisa masuk gitu. Dan pastiin sebelum kalian nyari tempat duduk, kalian itu udah harus bawa perbekalan untuk lambung kalian. Istilah aku tuh biasanya ngerawati lambung gitu kan. Ya, kita beli jajan, kita beli minum. Terus untuk biayanya nanti bakal ada video tersendiri ya, berapa sih budget yang aku keluarkan selama aku nonton MotoGP 2 hari 1 malam di Sepang Malaysia. Nah, kalau kalian mau sholat di sini juga tersedia musolanya guys, jadi aman. Cowok cewek itu musolanya sendiri-sendiri dan nyaman banget karena memang permanen gitu loh guys, bukan sekedar yang sementara gitu. Jadi memang untuk poin plusnya ini, kalau misalnya kalian nonton MotoGP di Sepang itu tuh fasilitas yang di sini tuh udah bagus gitu guys, dari segi toilet, terus
musola dan lain sebagainya, itu tuh udah bagus karena dia udah namanya juga udah sirkuit lama ya, jadi selalu berbenah setiap tahun dan sudah good banget lah dari segi fasilitasnya gitu dibandingkan dengan Mandalika. Tapi aku yakin kok Mandalika juga akan berproses dan berprogres. Dan untuk saat ini kita tuh lagi mau persiapan nonton sprint race MotoGP. Dan untuk hari Sabtu ini memang kita ya yang paling kita tunggu-tunggu cuma ini gitu kan, sprint race-nya. Kalau yang kayak Moto2 sama Moto3 kan nggak ada ya, mereka baru kualifikasi aja gitu. Untuk suasana tribun hari Sabtu ini nggak terlalu penuh ya guys, karena masih ada beberapa space kursi yang kosong. Tapi nanti kalau misalnya udah hari Minggu nih, wah biasanya di sini udah padet, jarang banget ada kursi yang kosong. Biasanya orang-orang itu bahkan nih duduk di tangga ke arah kursi-kursi tadi, gangan ke kursi gitulah istilahnya. Dan inilah para rider yang berhasil memenangkan sprint race pada hari Sabtu. Posisi pertamanya itu ada Pecco Bagnaia, yang kedua ada Alex Marquez, dan yang ketiga ada Fermin Aldeguer, di mana Fermin ini berhasil mengukuhkan dirinya sebagai Rookie of the Year dan Alex Marquez juga mengukuhkan dirinya sebagai second runner up atau juara dunia kedua World Championship MotoGP tahun 2025. Emang keren banget sih Marquez bersaudara ini tahun ini bisa ngunci gelar juara 1 dan kedua World Championship MotoGP tahun 2025. Ya meskipun kita tahu ya abangnya yaitu si Marc Marquez gagal untuk mengaspal di sirkuit Sepang Malaysia karena insiden yang terjadi kemarin di Mandalika. Berhubung sprint race sudah selesai dan selebrasinya pun juga udah selesai, kita sekarang langsung aja keluar guys. Kita keluar dari sirkuit, kita langsung menuju ke arah shuttle bus. Nah untuk mengarah ke shuttle bus ini aku biasanya jalan kaki. Sebenarnya tuh ada kayak shuttle bus juga yang mengarah ke sini, cuman dia harus antri gitulah dan lama. Dan ini untuk area pembelian tiketnya, dan kita beli tiket yang mengarah ke Pasar Seni, bukan ke arah KLIA lagi ya guys, karena kita booking hotelnya di daerah Pasar Seni. Nah saat ini kita sudah ada di daerah Pasar Seni dan langsung aja kita jalan kaki menuju hotel kita. Jaraknya sih nggak terlalu jauh, sekitar 500 meteran aja, jadi ya masih worth it lah buat jalan kaki. Dan ya sampai hotel kita istirahat, dan untuk review hotelnya nanti ada di video tersendiri ya guys. Dan sekian review perjalanan kita pada hari pertama seri MotoGP Sepang Malaysia. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu support kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.